Shalom saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Dan saudara dalam Tuhan, di kesempatan ini kita kembali membahas mengenai bangsa Israel, hubungannya dengan Palestina dan Gajah. Dan saudara dalam Tuhan, ya mungkin ada orang yang berpikir bahwa jalur Gajah yang sekarang adalah miliknya Palestina. Nah, sebelum kita berpikir ke sana, mari terlebih dahulu kita melihat cuplikan video yang berikut ini. Geysers, Gaza secara geografis dianggap sebagai bagian dari Tanah Suci. Pencantuman ini kemudian diperkuat ketika Gaza terdaftar sebagai salah satu wilayah yang dijanjikan kepada Yehuda. Yosua 15 ayat 20 dan 47. Gaza dalam bahasa Ibrani disebut Aza. Gaza adalah kota yang kuat yang terletak di pantai Mediterania. Gaza menjadi kota pantai yang sangat penting sebagai pusat lalu lintas perdagangan dengan Mesir. Penghuni pertama Gaza adalah bangsa Awi, tetapi orang-orang dari Kaftor atau bangsa Filistin mengusirnya setelah mereka menaklukkan bangsa Awi. Ulangan 2 ayat 23. Gaza adalah salah satu kota tertua dalam sejarah. Nama Gaza berarti kuat. Penamaan ini tepat karena Gaza memiliki benteng-benteng yang kokoh dan kuat sebagai perlindungan. Geysers, jika ditinjau secara geografis, Gaza merupakan bagian dari Tanah Suci. Wilayah Gaza jatuh ke tangan suku Yehuda, Yosua 15 ayat 47. Pada saat Simson menjadi hakim, bangsa Filistin kembali menguasai Gaza. Hakim-Hakim 16 ayat 1. Bangsa Filistin merencanakan pembunuhan terhadap Simson ketika ia mengunjungi Gaza. Tetapi dalam salah satu upaya pembunuhan, Simson berhasil meloloskan diri keluar dari gerbang kota. Hakim-Hakim 16 ayat 1-3. Puncak konspirasi pembunuhan Simson adalah kisah Simson dan Delilah. Bangsa Filistin menggunakan kelemahan Simson yang mudah tertarik dengan wanita. Gadis Filistin Delilah berhasil membujuk Simson membuka rahasia kekuatannya. Setelah itu, orang Filistin menangkap dan membawanya ke penjara di Gaza. Hakim-Hakim 16 ayat 21. Suatu hari semua raja-raja dari semua kota orang Filistin berkumpul merayakan upacara korban bagi dewa Dagon di Gaza. Mereka juga mengucapkan syukur karena mereka telah berhasil menangkap Simson. Orang-orang Filistin itu memanggil Simson untuk diolok-olok di tengah pesta. Simson yang dalam keadaan buta dituntun oleh anak kecil tampil di depan musuh-musuhnya. Simson berdiri di antara dua pilar. Orang-orang Filistin tidak menduga bahwa Simson ternyata merubuhkan kedua pilar itu sehingga kuil Dagon itu runtuh. Raja-raja dan seluruh hadirin yang ada di sana mati tertimbun bangunan yang hancur, termasuk Simson. Korban jiwa akibat perbuatan Simson di Gaza itu lebih banyak daripada yang ia bunuh semasa ia hidup. Hakim-Hakim 16 ayat 30. Bangsa Filistin seperti menjadi musuh abadi bangsa Israel karena ketidaktaatan Israel sendiri. Sejak awal, Tuhan memerintahkan bangsa Israel tidak mengikat perjanjian dengan Filistin. Dan bangsa Israel harus menghancurkan semua mezbah penyembahan berhala mereka. Pada kenyataannya bangsa Israel tidak melaksanakan perintah Tuhan itu. Hakim-Hakim 2 ayat 3. Ketidaktaatan itu menjadikan orang Filistin dan kota Gaza menjadi duri dalam daging bagi bangsa Israel selama berabad-abad. Geysers, Gaza menjadi sebuah kota yang sering dihubungkan dengan penghakiman. Yeremia, Amos, Zefanya, dan Zakaria pernah menubuatkan penghakiman atas Gaza karena perbuatan dosa bangsa Filistin. Amos menyampaikan penghakiman Tuhan atas Gaza. Oleh karena Tuhan telah melihat pelanggaran yang dilakukan Filistin berkali-kali, termasuk mereka telah menyerahkan bangsa Israel kepada Edom. Oleh karena itu, Tuhan akan menghancurkan wilayah Gaza. Amos 1 ayat 6-7. Nubuatan tentang kehancuran Gaza juga disampaikan oleh Yeremia, Zefanya, dan Zakaria yang menubuatkan kehancuran Gaza. Raja Sargon, penguasa kerajaan Asyur, menaklukkan Gaza dan mungkin menghancurkannya pada tahun 720 sebelum Masehi. Selanjutnya, Alexander Agung menghancurkan kota Gaza pada tahun 332 sebelum Masehi setelah pertempuran yang panjang. Geysers, Gaza juga menjadi kota yang memiliki keterkaitan dengan penyebaran Injil. Anda bisa menemukan nama Gaza dalam Perjanjian Baru. Ketika malaikat Tuhan berpesan kepada Filipus, Tuhan memerintahkan Filipus menemui seorang pejabat tinggi kerajaan Ethiopia yang sedang melakukan perjalanan dari Yerusalem menuju Gaza. Kisah Para Rasul 8 ayat 26.
Filipus memberitakan Injil kepada hamba Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia itu, sesaat ia pulang dari berziarah ke Yerusalem. Bagaimana Jaysiers? Apakah kamu ingin berkunjung ke Gaza? Sebenarnya siapa yang berhak atas kota Gaza? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Baik, saudara dalam Tuhan, itu cuplikan videonya. Kita sudah simak bersama apa yang dipesankan di dalam video tadi. Dijelaskan bahwa jalur Gaza ini dulunya milik bangsa Israel, yaitu termasuk tanah Kanaan atau bagian dari tanah Kanaan yang sudah dijanjikan Tuhan dan diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Ya, lebih jelasnya dijanjikan Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, saudara dalam Tuhan. Dan Tuhan menempati janjinya itu setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Ya, dan Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tapi tidak sampai di tanah Mesir Musa pun meninggal, lalu kepemimpinan dialihkan kepada Yosua, dan Yosua lah yang berhasil sampai ke tanah Kanaan memimpin bangsa Israel ya menduduki tempat itu. Dan setelah mereka sampai di tanah yang sudah dijanjikan Tuhan, maka ada persoalan-persoalan terjadi juga peperangan, dan akhirnya mereka memenangkan peperangan atas bangsa-bangsa yang sudah ada di dalam tanah Kanaan atas seizin Tuhan, dan akhirnya mereka menduduki tanah itu dan Tuhan memberikan tanah itu sebagai milik pusaka mereka. Itu kita bisa lihat di dalam Alkitab. Alkitab menceritakan dan menuliskan sejarah bangsa Israel, ya, bagaimana mereka menduduki tanah Kanaan sebagai milik pusaka mereka. Dan saudara dalam Tuhan, wajar saja kalau bangsa Israel tetap mempertahankan tanah itu sebagai milik mereka, karena memang dari dulu ya Alkitab mencatat bahwa ya itu sudah diberikan Tuhan kepada mereka. Ya, bukan manusia, bukan seorang raja yang memberikan tanah itu, tapi Tuhan sendiri. Ya, Tuhan yang mempunyai bumi ini, saudara dalam Tuhan. Tuhan yang mempunyai langit dan bumi, yang memberikan tempat itu kepada mereka. Jadi wajar saja kalau mereka tetap mempertahankan tanah itu sebagai milik pusaka mereka, saudara dalam Tuhan. Ya, itu kita boleh melihatnya dari sisi versi Alkitab, dan kita percaya bahwa Allah yang telah menjanjikan dan memberikan tanah itu kepada mereka akan senantiasa ada bagi mereka, akan senantiasa menolong mereka, akan senantiasa memberikan mereka kemenangan, sehingga ya janji Tuhan tetap tergenapi dalam kehidupan mereka, di mana tanah yang sudah diberikan Tuhan senantiasa menjadi milik pusaka mereka. Dan kita percaya bahwa Allah Israel, ya, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub adalah Allah yang hidup, yang senantiasa menepati janjinya. Dan kita percaya bahwa Tuhan menepati janjinya bagi bangsa Israel, dan kita boleh melihat sampai saat ini bangsa Israel merupakan bangsa yang tetap jaya dalam Tuhan, ya, oleh karena perjanjian Tuhan bagi mereka. Dan tidak hanya itu, Tuhan juga menjanjikan kepada Abraham bahwa keturunannya seperti pasir di pantai. Artinya keturunan Abraham itu banyak, tidak terhitung ya jumlahnya. Dan Tuhan juga menepati janjinya itu, saudara Tuhan. Ya, kalau kita melihat saat ini bangsa Israel sudah menjadi bangsa yang besar dan juga bangsa yang kuat adanya. Ya, dan walaupun begitu, kita terus doakan persoalan antara Israel dan Palestina saat ini supaya Tuhan bercampur tangan memberikan jalan keluar bagi persoalan ini, sehingga persoalan yang ada di antara mereka bisa secepatnya selesai dan mereka bisa damai. Dan harapan kita tidak ada lagi yang namanya korban jiwa, karena beberapa hari yang lalu kita boleh melihat banyak korban jiwa baik di antara Palestina dan juga di antara bangsa Israel, dan kita tidak mengharapkan hal itu. Kita mengharapkan mereka dalam keadaan damai, saudara Tuhan. Itu harapan kita, dan kita percaya bahwa lewat doa-doa kita Tuhan memulihkan kedua negara ini. Dan saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat yang memberkati kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.